Pernah gak sih kalian dengar cerita tentang maling yang super jenius, yang bisa menghilang tanpa jejak kayak hantu? Nah, di sebuah desa dekat Baghdad, ada kisah menarik tentang maling seperti itu. Bayangkan, setiap malam ada aja rumah yang kemalingan. Para penjaga malam udah berusaha keras, tapi tetap aja gak bisa nangkep si maling ini. Sampai akhirnya, tetangga Abu Nawas yang seorang petani miskin jadi korban. Maling itu tega banget, nyuri satu-satunya karung gandum yang harusnya buat makan sekeluarga. Selama sebulan, Abu Nawas yang terkenal cerdik ini gak tinggal diam. Dia punya rencana brilian. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia pergi ke pasar dan sengaja ngomong keras-keras. Alhamdulillah, baru aja dapat 10 keping emas dari jual kambing. Tapi bingung nih, mau nyimpen di mana? Dan kan pinter, dia pura-pura bisik-bisik, tapi tetap kedengeran. Nanti malam, bakal aku simpen di kendi tua. Terus aku kubur di bawah pohon pisang belakang rumah. Aman kan tuh? Nah, yang bikin seru, ternyata ada mata-mata si maling yang denger. Malamnya, si maling udah girang banget. Bayangin bakal dapat emas. Tapi tahu nggak apa yang sebenarnya Abu Nawas taruh di kendi? Bukan emas, tapi lumpur lengket yang udah dicampur sama bel-bel kecil. Pas si maling mecahin kendi itu, di tempat persembunyiannya, kereyenehe. Kring, bukannya emas yang keluar, malah lumpur lengket, plus bel-bel yang bunyi kemana-mana. Saking lengketnya, si maling gak bisa bersihin lumpur itu. Dan setiap gerak dikit aja, bel-belnya bunyi terus. Besok paginya, Abu Nawas dengan santai jalan-jalan di pasar sambil teriak, tahu nggak? Maling yang selama ini bikin resah itu, sekarang punya tanda khusus loh. Tiap jalan pasti bunyi kring-kring kayak rombongan domba, dan gocap. Si maling yang masih ada noda lumpur di bajunya, langsung keringat dingin. Begitu dia coba kabur, bunyian bel-bel itu malah bikin dia makin gampang ketangkep. Keren kan? Gimana Abu Nawas pakai akal cerdasnya, dia nggak perlu pakai kekerasan atau senjata. Cukup pakai strategi yang bikin si maling jebak dirinya sendiri. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar kalau kadang-kadang solusi terbaik itu gak selalu pakai kekuatan, tapi pakai kepintaran. Kayak kata pepatah, akal memang lebih tajam dari pedang. Gimana menurut kalian ceritanya? Kalau suka dengan konten-konten menarik kayak gini, jangan lupa pencet like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya.